Ya, bagikan. terima kasih Thank you. David, terima kasih Reva buat kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk malam hari ini mau sharing. Firmanya mirip-mirip sama Bapak kemarin ya minggu lalu, baik juga. Tapi ini kita nggak janjian Bapak Ibu Saudara. Tapi memang Roh Kudus yang memberikan kepada kita bagaimana firman ini boleh kita dengar malam hari ini. Mulai saja ya karena tadi sudah didoakan, jadi kita mau langsung uh, dengan judul Abide in God Word. Nah, tinggal di dalam firman. Ini sungguh sangat luar biasa ya, karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Di sini aja ya, yang di PPT-nya ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat yang slide kedua tadi. Ya, di sini dulu aja karena di sini penjelasannya banyak sekali dan ini sangat memberkati. Saya pun sangat diberkati dengan ayat-ayat ini. Jadi firman Tuhan adalah cermin di mana kita mengenal Allah sekaligus melihat siapa diri kita yang sejati di dalam Tuhan. Jadi artinya saat kita melihat kemuliaan Tuhan, kita diubah menjadi kemuliaan kita lihat di dalam firman. Seperti Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah, dari ayat Yohanes 15 ayat 4 dan 7, mari kita baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini sungguh-sungguh luar biasa di mana keintiman dengan Tuhan tidak ada hubungannya dengan perasaan kita. Oh, aku lagi berasa ini nih, berasa itu tuh. Jadi keintiman dengan Tuhan itu bukan perasaan, tapi kepercayaan, tapi iman. Jadi kita memiliki pandangan, memiliki semangat, memiliki kesepakatan yang sama dengan firman. Di sini dijelaskan bahwa tinggal di dalam Kristus itu menggambarkan sebuah hubungan yang dekat. Bukan hanya sekedar pengenalan secara luaran saja. Jadi di sini diartikan bagaimana kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Nah, abide sendiri itu artinya tinggal, tetap, mematuhi, mentaati, menuruti, menerima tanpa keberatan. Jadi kata tinggal itu menekankan konsistensi. Kita tidak dapat mengakui tinggal di dalam Yesus jika kita hanya sekali-sekali bersekutu dengan Dia. Tinggal di dalam Yesus berarti persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak hanya berkunjung sekali-sekali, hanya ibadah setiap minggu aja, tidak begitu, tapi 24 jam dalam 7 hari, ya kita harus bersama dengan Tuhan. Jadi tinggal di dalam Tuhan tentu menentukan apa? Menuntut keintiman kita yang tidak dapat dicapai tanpa menghabiskan waktu berduaan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kapan itu waktu kita berduaan sama Tuhan? Waktu kita belajar firman, waktu kita berdoa, waktu kita merenungkan firman itu siang dan malam. Kita terus tinggal di dalam Dia. Nah, mungkin slide kedua ya, selanjutnya. Nah, di sini tinggal di dalam Tuhan menuntut keintiman seperti ranting yang ada pada pokok anggur. Karena tinggal di dalam Tuhan itu menjadi ketergantungan total. Seperti ranting melekat pada pokok anggur, tinggal di dalam firman berarti menyadari
bahwa di luar Kristus manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ketergantungan ini membuahkan hasil. Berarti melampaui kebutuhan akan mujizat kesembuhan atau mujizat kesembuhan di dalam apapun, nggak hanya sakit penyakit, di dalam hubungan, di dalam berkeluarga, hubungan sama teman dan apapun, karena hidup di dalam kesehatan ilahi yang konsisten. Nah, kita tahu waktu kita melekat, waktu kita tinggal pada pokok anggur yang benar, itu kehidupan. Jadi karena pokok anggur itu kan ranting-ranting, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di slide selanjutnya. Nah, demikian pula karena kita adalah cabang-cabang yang melalui kehidupan Allah mengalir, jadi tanggung jawab kita satu-satunya adalah menanggapi kemampuannya. Kita beristirahat. Bukan kita tidak melakukan apa-apa, itu salah. Jadi kita melakukannya apa? Dengan belajar firman, dengan merenungkannya siang dan malam. Karena seperti kita belum pernah melihat ranting yang susah payah menghasilkan buah. Jadi kalau rantingnya masih muda, dia tidak akan pernah berbuah. Tapi pada waktunya dia sudah cukup matang, akhirnya dia akan berbuah lebat. Seperti gambar yang anggur ini gitu, dia berbuah lebat. Karena memang dia sudah kuat dan dia sangat melekat kepada pokok anggurnya. Jadi yang kita harus lakukan adalah apa? Percaya kepada dia sepenuhnya, yaitu kepada Yesus sebagai sumber kita. Kalau kita tinggal di dalam dia, kita mempercayai segala firman-firmannya itu di dalam kehidupan kita. Jadi bukan tinggal terus nggak ngapa-ngapain, berpangku tangan aja, pasrah aja lah hidupku, aku serahkan sama Tuhan. Iya pasti, tapi kita tidak melakukan apa-apa, kita tunggu aja. Kan semuanya kedaulatan Tuhan. Nggak begitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita bekerja di dalam diri kita harus tahu ketika kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, keinginan kita itu apa? Berubah. Jadi sebenarnya kegagalan kita adalah akibat tidak tinggal di dalam Kristus. Makanya kenapa ranting menjadi kering. Akhirnya apa? Dipotong, dibuang, masuk ke api gitu. Jadi kita harus tinggal ketergantungan total tadi seperti pokok anggur tadi gitu. Dan kita menyadari ketergantungan kita sepenuhnya hanya kepada Yesus. Jadi tidak berfokus kepada kemampuan kita. Sehingga kita lupa kita dapat melakukan segala sesuatu itu melalui dia gitu. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi, waktu kita tahu kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, keinginan kita itu berubah. Jadi keinginan kita itu selaras. Doa kita pasti sesuai dengan rencana Allah. Bukan hanya kepentingan diri kita, tapi kita pengen kalau kita diberkati untuk apa? Kita harus memberkati orang lain. Bukan kita terus gitu. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin mengetahui isi hatinya dan akhirnya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saat kehendak kita selaras dengan firman-Nya, doa kita pasti sesuai dengan rencana Allah. Dan janji ini tergantung kepada apa? Kita sendiri. Karena janji-janji Tuhan itu, Tuhan sudah memberikannya. Tuhan sudah memberikan anugerahnya itu kepada kita. Semua yang kita perlukan, semua yang kita hidupi di dalam setiap kehidupan ini, Tuhan sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga, di dalam kita, di dalam diri kita. Kenapa? Karena kehidupan kita diubahkan waktu kita menerima Yesus Tuhan menjadi juru selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Yesus sekarang di mana? Di dalam hidup kita. Nah, ayat ini sebenarnya relate ke Mazmur 91. Saya sering
membaca ayat Mazmur 91 ini sampai hafal, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu ayat Mazmur 91 ini di mana Tuhan menjanjikan berkat dan campur tangan ilahi kepada mereka yang tinggal, yaitu di tempat rahasianya. Ini saya kulik kata Ibrani Keter, diterjemahkan menjadi tempat rahasia. Chater, tabernakelnya. Jadi tinggal di dalam Kristus memberi kita jalan masuk ke dalam perlindungan yang maha kuasa. Mereka yang terus-menerus percaya kepada Tuhan akan menerima pembelaannya. Ayatnya Mazmur 91, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, ini tinggal di dalam Kristus memberi kita jalan masuk ke dalam perlindungan yang maha kuasa. Mereka yang terus-menerus percaya kepada Tuhan akan menerima pembelaannya. Dan bahkan Mazmur 91 di dalam ayat 14-16 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Hati kita, Bapak Ibu Saudara, melekat kepada Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Perkataan Tuhan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi tinggal di dalam Kristus memberi kita jalan masuk ke dalam perlindungan yang maha kuasa. Dan kita yang terus-menerus percaya kepada Dia akan menerima pembelaannya itu. Sungguh sesuatu yang luar biasa bahwa Tuhan yang hidup di dalam kita, Dia mengerti bagaimana keadaan kita. Waktu kita memanggil, waktu kita berseru, waktu kita keadaan tidak baik-baik saja, ataupun keadaan kita baik-baik saja, tapi kita berseru kepada Dia, Dia mendengarkan. Itu kenapa kita tinggal di dalam Dia. Apalagi kita tinggal di dalam chater, rahasia, tabernakelnya. Jadi kita ada di dalam bersama dengan Dia gitu, bersama dengan Tuhan. Yesus mencontohkan juga, Yesus dengan setia mentaati setiap perintah dari Bapanya dan Dia menyebut dengan ungkapan tinggal di dalam firman sama dengan tinggal di dalam kasih. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini sungguh luar biasa karena pernyataan Yesus, di mana Tuhan adalah kasih. Jadi kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, kita tinggal di dalam kasih-Nya, karena kita mengerti betapa besar kasih Yesus buat kita. Jadi tinggal di dalam Tuhan berarti kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Dan mereka yang belum mendengar kabar baik tentang kasih dan anugerah Allah yang tanpa syarat melalui Yesus, mereka belum tinggal di dalam kasih. Dan mengasihi orang lain itu tergantung juga bagaimana kita mengasihi Tuhan. Karena segala didikan di dunia tidak akan memungkinkan seseorang memberikan apa yang dimilikinya. Tetapi buruknya hubungan kita dengan orang lain itu menunjukkan apa? Buruknya hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan mengasihi kita, akhirnya kita bisa mengasihi orang lain. Itu bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih Allah yang ada di dalam diri kita, itu bisa menjangkau, membawa dampak, membawa kasih Tuhan untuk menjangkau orang lain. Jadi bahkan apa? Bahwa sifat Tuhan itu adalah kasih. Itulah sifat Tuhan yang sebenarnya itu kasih. Walaupun kalau kita bahas Tuhan itu sebagai apa? Tuhan Sang Penyembuh, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa dan lain-lain. Tapi sifat Tuhan itu kasih.
Oleh karena itu apa? Mentaati perintah Yesus membuat kita tetap berada di dalam kasih-Nya. Kasih Allah diberikan kepada kita bukan karena kita apa? Berbuat baik. Tetapi Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Dan sejauh kehidupan duniawi di tempat ini, di dunia ini berjalan, kesadaran kita akan kasih Tuhan adalah segalanya. Karena waktu kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan kepada kita, kebaikannya Tuhan kepada kita hanya bisa mengucap syukur karena betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Akhirnya apa? Kita mengenal Dia. Kita ada di dalam kekekalan. Kita tinggal di dalam kekekalan. Kita memang orang di dalam dunia ini sekarang, tapi kita bukan dari kerajaan dunia, tapi kita dari kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah. Next. Nah, untuk mengerti kenapa kita harus tinggal di dalam firman. Menjadi orang percaya, apalagi sudah mengenal Yesus, tetapi tidak tahu firman, itu sangat bahaya. Karena Hosea 4 ayat 6 bicara apa? Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Sebenarnya kesalahan-kesalahan, masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia ini karena kita kurang pengetahuan tentang Tuhan. Makanya kenapa firman itu luar biasa. Firman itu hidup dan kehidupan. Waktu kita memperkatakan firman, kita sedang memperkatakan kehidupan. Dan itu akan terjadi. Firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kapan? Waktu kita melepaskannya. Jadi sering-seringlah kita melepaskan firman Tuhan. Di mana firman-Nya? Alkitab. Sebab Alkitab adalah firman Tuhan. Sebuah pewahyuan dari Tuhan kepada manusia. Aturan iman dan tingkah laku dan doktrin yang sempurna. Dan segala hal tercatat di sana supaya apa? Supaya itu tidak terulang ke dalam kehidupan kita. Contoh-contoh nyata bagaimana iman, bagaimana kasih, bagaimana kesembuhan itu terjadi, itu semua tercatat. Tapi kalau kita nggak mengerti, wah bahaya. Makanya kita pelajari malam hari ini ya. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya apa? Menekankan totalitas firman Tuhan kepada umatnya. Orang percaya yang bersuka cita di dalam firman Tuhan akan merenungkannya siang dan malam. Seperti di dalam apa? Yosua 1 ayat 8 kan? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Nah, jadi orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Itu di Mazmur 1 ayat 1-3, tapi saya nggak ada di PPT-nya ya Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu bisa merenungkan, membaca ulang. Nah, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita. Mengajari kita tentang posisi kita yang benar di dalam Kristus, yang merupakan hasil dari iman kita kepada Dia. Dan itu akan mengajari kita bagaimana berhubungan dengan sesama kita dengan tindakan yang benar. Jadi Alkitab mengajari kita kebenaran dan menyorotinya apa yang salah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan bagaimana cara memperbaiki hal-hal itu, kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Termasuk apa? Pemikiran kita yang salah, sehingga kita dapat melakukan apa yang benar menurut firman. Jadi kita bisa menganggap firman menjadi pelatihan rohani kita.
Dan kita apa? Mengandalkan firman. Dan kita tahu ada Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita nggak tahu artinya apa, kita berdoa, kita minta hikmat sama Roh Kudus. Roh Kudus akan menyingkapkan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang supranatural itu akan menjadi natural di dalam kehidupan kita. Mana ayatnya kita cari? Kebutuhan kita apa? Kita cari ayatnya apa? Mungkin kita mengalami sakit penyakit. Oh, mungkin ada ayatnya. Ayatnya di mana? Ayatnya apa? Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita. Kita bisa baca ayatnya, kita bisa mendoakan, Tuhan terima kasih buat firman-Mu bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan aku. Nah, itu secara natural itu akan mengubah kita. Akhirnya apa? Terjadi kesembuhan-kesembuhan karena firman itu masuk di dalam hati kita, tertanam dalam hati kita, mengajarkan kita bagaimana harus kita bertindak. Dan tentu saja kita tanya Roh Kudus untuk menyatakan kebenarannya kepada kita. Dan kita percaya supaya kita tetap di jalur yang benar. Hanya firman. Firman-Ku adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman sungguh-sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Nah, firman Tuhan bermanfaat untuk menegur dosa dan kesalahan. Jadi firman Tuhan harus menjadi dasar dari segala sistem kepercayaan kita di dunia ini. Oleh karena itu adalah dasar dari semua penyangkalan kita terhadap kesalahan kita sendiri. Jadi kita waktu membaca firman, jadi apa? Kita dikoreksi. Oh iya ya, aku salah ya di sini. Aku mesti ngapain ya? Nah, itu dari firman. Jadi membawa individu yang menerima koreksi ke dalam keadaan yang lebih baik. Nah, firman juga memperbaiki kelakuan. Kebenaran firman Allah mengubah dan membentuk kembali hidup seseorang. Hidup seseorang diubahkan waktu dia mendengar firman. Kenapa? Firman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran. Itu tentang apa? Tentang firman. Waktu bagaimana cara mengubahkannya? Mungkin tadinya marah-marah, mungkin tadinya berkata-berkata enggak semua kata-kata yang enggak enak didengar, tapi waktu dia mendengar firman, dia tahu kebenaran. Akhirnya dia berkata-kata dengan belas kasih, dengan penuh kasih. Dan firman mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kehidupan. Jadi harus sering kita memperkatakan firman. Karena kebenaran berbicara tentang standar moral. Mengetahui mana yang benar dan mana yang salah di dalam kehidupan kita. Dan itu melatih dan membentuk karakter agar hidup sesuai dengan standar dan kebenaran Allah secara konsisten. Jadi sangat luar biasa waktu kita merenungkan firman, waktu kita tahu firman, waktu kita firman kita tanam di dalam hati kita, itu akan bertumbuh, itu akan berbuah. Jadi firman Tuhan menentukan arah hidup orang percaya. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan kebenaran. Firman Allah dapat langsung masuk ke lubuk hati kita semua, Bapak Ibu Saudara, mengubah kita dan membebaskan kita. Ibrani 4 ayat 12. Next. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah firman. Nyata. Hubungan antara jiwa dan roh itu seperti hubungan antara sendi dan sumsum. Sumsum tulang adalah tempat darah, kekuatan memberi kehidupan yang diproduksi, tetapi semua tulang tubuh disatukan oleh persendian. Tanpa persendian, tubuh tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi apa? Hanya ketajaman ekstrim dari firman Tuhan yang dapat memisahkan antara jiwa dan roh kita. Jiwa dan roh terdiri dari hati kita dan itu berfungsi sebagai satu kesatuan. Hanya dengan firman Tuhan kita dapat membedakannya, karena perbedaannya sangat tipis.
apa kata dunia dan apa kata Alkitab, apa kata firman. Tapi di dalam hidup kita butuh apa? Hikmat untuk kita tahu, untuk kita menyadari mana yang benar. Demikian juga dengan roh kita yang dilahirkan kembali, bagian dari roh kita itu yang memberi kehidupan. Makanya kenapa kita tinggal di dalam firman, kita tinggal di dalam Yesus, karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Yesus kita ada di dalam kekekalan. Kapan kekekalan itu terjadi? Sekarang kita sudah hidup di dalam kekekalan karena kita sudah menerima Yesus Tuhan menjadi juru selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah ada di dalam kekekalan. Waktu kita meninggal kemana? Bersama Yesus. Ke surga bersama dengan Yesus. Jadi roh kita terhubung ke tubuh kita oleh jiwa kita. Kehidupan yang ada di dalam roh kita yang dilahirkan kembali tidak dapat mencapai tubuh kecuali melalui apa? Jiwa kita. Jadi oleh karena itu pembaharuan akal budi kita sangat penting untuk melepaskan kehidupan yang ada di dalam roh kita. Jadi bagaimana kita mesti mengerti, kita mesti belajar, kita mesti merenungkan, kita masih berdoa minta hikmat sama Tuhan. Ada Roh Kudus yang terus memimpin kita. Jadi kekristenan adalah tentang kekuatan Injil untuk mengubah kehidupan. Kebenaran-kebenaran yang membebaskan kita jika kita mengetahuinya. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan, akan memerdekakan kamu. Nah, Yesus menyatakan bahwa ketika kita benar-benar mengenal firman-Nya dengan cara yang intim dan pengalaman bersama dengan Dia di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan dibebaskan dari semua perbudakan kita, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan kesalehan diberikan kepada kita melalui pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita. Siapa memanggil kita? Yesus. Jadi hanya kita yang bertekun di dalam firman Tuhan dan menjadi murid yang benar-benar mengetahui kebenaran. Yesus punya apa? Murid. Yesus nggak cari pengkhotbah, tapi Yesus mencari murid. Siapa murid? Murid adalah orang-orang yang percaya kepada firman, yang belajar firman. Tuhan Yesus punya berapa pertama? 12 murid. Lalu berapa? 70, lalu 120, sampai sekarang di generasi kita, di zaman kita. Ini luar biasa. Yesus mencari orang-orang murid-murid, orang-orang percaya. Seorang murid adalah orang yang bertekun di dalam firman Tuhan sampai kita mengalami kebebasan. Dan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi seorang murid adalah seseorang yang terus-menerus di dalam firman Tuhan sampai mereka bebas, dan itu dapat disaksikan di dalam hidup mereka. Bagaimana mereka berbuah, bagaimana mereka menghadapi setiap pergumulan persoalan. Karena karakter Kristus itu nanti yang akan muncul, itu nanti yang akan keluar dari kehidupan kita. Jadi kita harus tahu, kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan melihat kita di dalam firman-Nya, dan bertindaklah sesuai dengan itu. Firman berkata bahwa kita adalah kebenaran Allah. Jadi kita harus menerima kebenaran itu dan menjalaninya. Dan jika kita ingin mengetahui kebenaran tentang rencana Tuhan dalam hidup setiap kita, ya pergilah ke arah firman, gak ada lain. Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan tidak hanya kebenaran, tapi apa? Kebenaran itu sendiri. Tidak ada kebenaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita dikuduskan adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Dan tujuannya memanggil kita untuk apa? Injil, untuk firman. Harus dipelajari
sebagaimana Dia mengajarkannya melalui firman-Nya. Dan itu harus dikejar oleh setiap kita yang percaya dengan sungguh-sungguh dan tidak menyimpang. Dan cara kita disucikan adalah melalui firman. Di Yohanes 15 ayat 3 ini nggak ada di PPT ya, tapi saya tambahin aja. Sekarang kamu menjadi tahir oleh firman yang telah kufirmankan kepadamu. Hanya firman yang bisa mentahirkan kita. Siapapun yang ingin lolos dari kerusakan dunia ini, kita harus berlari ke arah firman. Bagaimana di dalam kehidupan kita punya pergumulan permasalahan apapun, kita harus lari ke firman. Karena itulah satu-satunya jalan keluar. Nggak ada cara lain. Nah, karena setiap orang percaya dikuduskan dalam Kristus Yesus. Sebutan semua orang percaya apa? Orang-orang kudus. Karena memang kita sudah dikuduskan. Jadi kekudusan itu bukanlah suatu pencapaian. Oh ya, karena aku nggak begini, nggak begitu, nggak begitu. Jadi akhirnya aku jadi kudus. Bukan. Kekudusan bukan hasil jerih payah kita. Tetapi kekudusan bukanlah suatu pencapaian. Itu adalah keadaan di mana Allah di dalam kasih karunia atau anugerahnya memanggil orang-orang berdosa. Kita semua orang-orang berdosa yang telah dipanggil dan dikuduskan Allah. Dan dalam di mana kita memulai perjalanan kita sebagai orang percaya. Jadi kekudusan adalah hubungan dengan Allah di mana manusia masuk melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan satu-satunya gelar kita adalah apa? Kematian Kristus. Jadi pengudusan ini akan menjadi pembenaran di dalam kita. Dan ini tidak dapat dialihkan atau diperhitungkan. Itu adalah milik individu yang percaya kepada Dia. Itu dibangun sedikit demi sedikit sebagai hasil dari ketaatan kepada firman Tuhan dan mengikuti teladan Kristus. Jadi, agen kekudusan itu adalah Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kita. Jadi kita sudah dikuduskan di dalam Kristus, Ibrani 10 ayat 10 itu ya. Kita dikuduskan setiap hari saat kita menyerah kepada Tuhan dan kita akan dikuduskan sepenuhnya ketika kita melihat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Jadi kalau kita membicarakan firman, kita terus akan relate sama firman-firman yang lain. Firman itu hidup. Makanya firman itu hidup dan kehidupan. Waktu kita memperkatakan, kita sedang memperkatakan kehidupan Allah. Kadang kita nggak tahu bagaimana ya kita mendengar suara Tuhan. Padahal sebagai domba-domba Allah kita harus mendengar Dia. Tapi kalau kita nggak pernah dengar gimana? Ya kita harus beralih ke arah firman. Nggak ada cara lain. Nah, ketika kita memperbaharui pikiran kita pada situasi baru kita akan memproses informasi secara berbeda. Tetapi sekali lagi kebenaran bukan hanya informasi. Kebenaran itu kuat dan benar-benar mengubah banyak hal di dalam setiap kehidupan kita. Saya pun mengalami, Pak David tahu, Bu Lydia tahu bagaimana saya. Tapi sebenarnya yang mengubah saya firman loh. Nggak ada yang lain, nggak ada cara lain. Roma 12 ayat 2 ini sungguh-sungguh yang harus kita pelajari. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa penting untuk memperbaharui pikiran kita, Bapak Ibu Saudara? Jadi memperbaharui pikiran kita adalah tentang mengubah cara kita berpikir dan cara kita memproses informasi. Pikiran mengarah pada tindakan dan tindakan mengarah kepada hubungan. Penting untuk tidak menjadi seperti dunia dalam memproses melalui filter yang buruk.
mengenai segala hal yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, dengan memperbaharui pikiran kita, kita akan menyaring banyak hal melalui identitas kita di dalam Kristus. Mungkin slide selanjutnya ini sangat menarik dan saya suka sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang belum percaya Tuhan itu seperti apa? Seperti ulat, ya kan? Ulat nggak tahu dia hidupnya di bawah, mana kepikiran dia terbang, ya kan? Tapi perubahan itu dia menjadi kepompong, terus berubah, akhirnya menjadi kupu-kupu. Jadi perubahan sejati adalah perubahan yang tidak diupayakan, tetapi karena intimnya hubungan kita dengan Tuhan melalui pembaharuan pikiran, pertobatan dan perubahan mindset kita, jadi metamorfosis dari dalam keluar. Nah, kalau masih jadi kepompong, Bapak Ibu sobek, ayo deh biar cepet-cepet keluar. Akhirnya jadinya apa? Cacat. Nggak boleh. Jadi tanpa usaha, pada waktunya kayak buah aja. Biarin matang pohon lebih enak daripada kita petik dulu. Iya kan? Jadi ini seperti juga kita mengupas bawang. Itu terus kan. Yang kering kita buang, the metamorphosis dari dalam keluar. Ini menggambarkan perubahan total seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Kata ini juga merupakan kata yang sama yang digunakan untuk menggambarkan apa? Transformasi Yesus ketika wajahnya bersinar dan pakaiannya menjadi putih seperti terang. Matius 17 ayat 2. Jadi ini menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan akan mempengaruhi transformasi lengkap di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin mewujudkan keselamatan ini di dalam kehidupan fisik kita juga, itu terjadi melalui pembaharuan pikiran kita. Lewat apa? Firman. Gak ada cara lain, makanya kenapa kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Kita harus mengerti, menyelami, menemukan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Itu tidaklah sulit ketika kita melakukan apa yang diperintahkan firman. Tuhan bilang apa? Firman ngomong apa? Ampuni. Ya kan? Tapi apakah kita bisa mengampuni orang lain? Kalau kita nggak bisa mengampuni, wah iyalah dia nyakitin aku sampai aku begini begitu apa segala macam. Gimana aku dengan gampang mengampuni? Padahal firman Tuhan katakan ampuni. Nah itu kan cara kita berpikir, memproses informasi, bertindak dan melakukan nggak gampang karena itu apa? Daging. Tetapi karena firman mengatakan demikian, ikutin aja. Sakit hati, sakit. Tapi percayalah, waktu kita melepaskan pengampunan, kita sedang membebat hati kita, sedang hati kita jadi dipulihkan gitu loh, disembuhkan. Karena apa? Kehendak Tuhan pasti baik dan dapat diterima dan sempurna. Juga bahwa benar bahwa orang tidak langsung bergerak ke dalam segala sesuatu yang Tuhan miliki untuk mereka, tetapi selalu ada pertumbuhan ke dalam hal-hal Tuhan. Makanya kita membutuhkan firman, kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk mengerti kehendak Dia yang sempurna di dalam kehidupan kita. Karena Yesus menghendaki setiap kita itu mempunyai hubungan yang intim dengan Dia, kita mengerti hatinya Dia, kita mengerti detak jantungnya Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sangat jelas sekali kalau kita melekat kepada pokok anggur seperti yang tadi kita bahas. Itu bukan kuat dan gagah kita. Jadi seperti Galatia 2 ayat 20 bahwa hidupku bukan aku lagi.
Keakuannya itu harus ditundukkan. Kristusnya yang harus muncul. Dan banyak orang percaya tidak menyadari apa yang mereka miliki di dalam dirinya. Karena iman ini adalah dalam roh mereka yang telah dilahirkan kembali. Waktu kita dilahirkan kembali, kita punya iman. Iman itu Tuhan yang memberi loh. Ada buah-buah roh. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada 9 buah roh. Itu sudah Tuhan beri loh di dalam diri kita. Apakah kita tahu? Banyak orang Kristen nggak tahu. Kenapa? Karena nggak pernah belajar. Karena nggak ngerti. Oh, kita sudah diberi kesabaran waktu kita menghadapi hal-hal yang luar biasa yang di depan kita, permasalahan-permasalahan. Kenapa kita mesti sabar? Karena sebenarnya kesabaran sudah ada di dalam diri kita. Buah-buah roh itu keluar kapan? Waktu kita menghadapi pergumulan permasalahan, karakter Kristus, buah roh, sukacita, damai sejahtera, itu tetap ada di dalam kita. Damai sejahtera itu nggak bisa dibeli. Damai sejahtera itu karena hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, sebenarnya damai sejahtera itu merupakan alarm loh. Kalau hati kita nggak nyaman, kalau kita ada sesuatu, hati kita gelisah, nah itu harus tanda tanya besar. Kenapa itu? Gitu. Jadi kita harus mempercayai pewahyuan yang diberikan di dalam cermin rohani tadi. Tidak ada kurangnya iman, yang ada kurangnya pengetahuan di dalam hidup kita. Nah, Paulus telah mempelajari rahasia kehidupan Kristen yang berkemenangan. Bukan kita hidup untuk Yesus, tetapi Yesus hidup melalui kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kegagalan untuk memahami kebenaran sederhana ini merupakan akar dari semua legalisme dan mentalitas kinerja. Hukum berfokus pada manusia lahiriah dan memberitahu apa yang harus dilakukan. Tetapi anugerah berfokus pada manusia batiniah dan menceritakan apa yang telah dilakukan melalui Yesus. Jadi mereka yang berfokus pada apa yang harus mereka lakukan berada di bawah hukum. Nah, kehidupan Kristiani tidak hanya sulit untuk dijalani, tidak mungkin untuk hidup dengan kekuatan manusia kita. Karena Yesus yang hidup di dalam kita, menghidupkan iman kita, membenarkan kita, menguduskan kita. Sudah apa? Menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi satu-satunya cara untuk berjalan dalam kemenangan Allah yang membiarkan Kristus yang hidup melalui kita. Jadi teruslah membaca firman, teruslah mempelajari firman, dan biarkan firman Tuhan mengubah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Karena kita harus menemukan kesempurnaan kita di dalam Kristus, dan jika tidak, kita dapat terjebak di dalam setiap kebohongan dunia ini yang merusak kehidupan kita. Dan Tuhan mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik untuk setiap kita. Jadi Tuhan yang ada di dalam kita, kepenuhan Allah, kerajaan Allah, semua atribut Allah, sekarang hidup di dalam Yesus Kristus, dan kita telah dipenuhi di dalam Dia. Ini luar biasa sekali. Next slide setelah ini. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita harus memilih. Kalau kita tahu tinggal di dalam Kristus, saya nggak mau jelasin ini, saya bacain aja ya. Jadi ini apa? Memusatkan pikiran kita harus memusatkan pikiran kita kepada Yesus, percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Percaya bahwa saya adalah mahakaryanya yang diberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maksudnya ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memikirkan apapun yang baik, pikirkanlah yang baik, yang sedap didengar. Kan firmannya demikian, pikirkanlah itu. Kalau kita mikirin masalahnya nggak selesai-selesai juga kok. Jadi kita harus mikirin apa? Firman. Kita harus percaya kepada firman.
memuji Tuhan, menyatakan kasih setia dan kesetiaannya, bersyukur atas firman-Nya, selalu bersuka cita dan mengatakan inilah hari yang dijadikan Tuhan, aku bersuka cita dan bergembira karenanya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Nah, terakhir Yeremia 29 ayat 11. Percayalah waktu kita sudah berada di dalam firman, terus mempelajari firman sampai kita pulang ke rumah Bapa, percaya bahwa the best is yet to come. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi rencana bagi kita hanyalah baik yang Tuhan beri. Saat kita mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup kita, kita bisa yakin akan hasilnya. Akan ada masa depan dan harapan. Itu apa? Pasti. Roma 8 ayat 28 kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan selalu digenapi di dalam kehidupanmu. Mereka yang mencari Tuhan dengan segenap hati, mereka tidak dijanjikan bahwa tidak ada masalah. Karena manusia hidup pasti punya masalah. Semua orang kalau kita tanya pasti punya masalah. Namun mereka dijanjikan kemenangan dan hasil yang diharapkan. Amin ya. Jadi semakin kuat kita di dalam firman, semakin sedikit kita membutuhkan bantuan orang lain. Kenapa? Karena firman akan memberikan hasil yang kita butuhkan. Makanya apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, semua masalah dapat diselesaikan di dalam firman. Makanya penting untuk tinggal di dalam firman. Ketika kita menjalankan firman, kita akan dapat menemukannya. Kita akan dapat mengutip karena firman itu telah menjadi hidup di dalam diri kita. Kalau kita mendoakan orang lain, tapi kita nggak pernah tahu firman, bagaimana? Padahal Tuhan, waktu kita mendoakan orang lain, sering Tuhan kasih ayat di dalam hati kita. Mungkin nggak ayat full, tetapi hanya 2 kata atau 1 kata. Tetapi itu apa? Akan keluar, kita akan cari ayatnya dan itu akan ketemu. Karena sering sekali saya mendoakan orang ayatnya ini. Beneran, ayatnya ketemu. Dan itu adalah ayat yang sedang mereka butuhkan. Jadi apapun pergumulan kita butuh firman. Karena firman adalah perkataan Allah. Dan ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara melalui firman-Nya, kita harus menerimanya, menyembunyikannya di dalam hati kita, dan meninggalkan di dalam hati kita. Kita merenungkannya, kita mikirin firman itu. Bapak Ibu tahu saya kalau mau tidur, itu saya renungin firman. Oh, ini firman tentang apa? Ini kenapa ya begini? Kita tanya sampai terlelap, sampai nggak tahu apa-apa gitu. Tapi seringkali begitu saya tanya sambil kita renungin, kita pikirin gitu, tiba-tiba apa? Muncul gitu, panjang gitu. Oh, artinya ini gitu. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam kita yang membantu kita mengerti dan apa yang harus kita lakukan. Dan kita tidak dapat mengalihkannya atau membiarkannya orang lain apa? Mengambil firman. Karena firman itu buat kita. Jadi Yesus telah mengubah hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Dengan cara dia mengubah hidup saya adalah melalui firman-Nya. Kalau saya bisa membagi firman pada malam hari ini, karena firman-firman yang telah saya pelajari, itu yang memampukan saya timbul keberanian, timbul hal-hal yang
menjadi pewahyuan buat saya. Jadi kita membutuhkan firman sebab kita mau sumber iman yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita itu firman. Kita perlu memiliki iman di dalam firman Tuhan. Janji-janjinya itu ada di dalam firman. Kasihnya itu ada di dalam firman. Dan apa yang telah Yesus lakukan melalui karya salib yang telah selesai. Semua ada di dalam firman, Bapak Ibu. Jadi kita itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena kita hidup di dalam zaman perjanjian. Sungguh suatu hal yang luar biasa kalau kita bisa tinggal di dalam firman. Amin. Jadi malam hari ini sudah selesai firmannya sampai di sini. Kita tahu bahwa the best is yet to come. Itu masing-masing dari kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.